Hai semuanya, selamat datang di YouTube channelku. Perkenalkan, namaku Suci Ananda. Di channel ini aku akan selalu sharing video-video mengenai art, industri kreatif, dan juga sometimes aku suka sharing-sharing cerita-cerita yang menarik menurut aku. So, di video kali ini aku akan ceritakan pengalamanku dalam menghadapi demotivasi. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa bantu aku support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Support kalian berarti banget untuk perkembangan channel ini. Terima kasih! Jadi seperti yang aku katakan di awal tadi, aku akan ceritakan pengalamanku dalam menghadapi demotivasi. Jadi 2 bulan belakangan ini, yaitu tepatnya di bulan April dan Mei, aku sempat mengalami demotivasi. Demotivasi yang aku alami itu membuat aku menjadi nggak produktif dan juga menghambat aku dalam bikin karya. Tapi sebelum aku cerita pengalaman aku dan gimana cara aku bangkit dari rasa demotivasi itu, aku akan jelaskan kalian apa sih pengertian dari demotivasi. Mungkin banyak banget dari kalian yang gak asing dengan kata demotivasi, apalagi demotivasi ini mirip-mirip dengan kata motivasi. Jadi simpelnya demotivasi itu adalah kebalikan dari motivasi, dimana motivasi itu yang membuat kita selalu semangat untuk melakukan sesuatu ataupun bikin karya. Sedangkan demotivasi itu adalah kebalikannya. Demotivasi adalah hilangnya rasa motivasi dalam diri kita untuk bikin sesuatu ataupun karya. Dari pengalaman aku sendiri mengalami demotivasi beberapa bulan belakangan, aku mendapati diri aku bener-bener gak produktif banget. Padahal di awal-awal tahun 2021, aku tuh udah semangat banget untuk menyusun apa-apa aja yang pengen aku lakukan. Aku juga udah set goals untuk tahun 2021 ini. Pokoknya aku udah semangat banget melakukan sesuatu untuk bikin karya di tahun 2021 ini. Bahkan aku juga udah bertekad untuk menjadikan tahun 2021 ini adalah tahun yang penuh dengan productivity. Dan aku udah janji sama diri sendiri bahwa tahun 2021 ini adalah tahun dimana aku berkarya sebanyak-banyaknya. Tapi entah kenapa ketika memasuki bulan April, aku udah mulai merasakan sedikit penurunan dalam kinerja aku. Mulai dari rasa mager ketika ingin bikin karya dan juga kebingungan untuk mulai dari mana. Sebenarnya itu aneh banget karena aku dari awal tahun 2021 udah set goals dan seharusnya kan aku ngerti tuh apa aja yang harus aku lakukan. Tapi entah kenapa di bulan April kinerjaku itu malah makin menurun dan aku perlahan-lahan menjadi tidak produktif. Hingga akhirnya di bulan Mei aku udah mulai resah karena kalau aku terus-terusan begini, yang ada aku malah makin jauh dengan apa yang pengen aku capai. Aku akhirnya tahu kalau yang sedang aku alami ini adalah demotivasi. Nah, setelah mengetahui apa yang sedang aku alami, aku pun cari tahu gimana cara untuk bangkit dari rasa itu. Nah, itulah akhirnya aku share video ini agar kalian yang juga merasakan hal yang sama bisa mengetahui apa yang kalian rasakan, atau mungkin aja kalian sedang mengalami demotivasi dan juga bisa bangkit dari rasa itu. Nah, mungkin kalian bingung kan, emang demotivasi itu muncul gitu aja? Nah ini, demotivasi itu nggak muncul gitu aja. Jadi di aku sendiri personal saat itu, setelah aku teliti lagi dan aku analisa lagi diri aku, demotivasi itu nggak muncul gitu aja di diri aku. Yang pertama itu karena aku merasa sedikit jenuh dan juga kelelahan karena terlalu banyak yang pengen aku lakukan. Dan yang kedua yang paling berpengaruh itu adalah terlalu banyaknya ide dan aku nggak bisa mengorganize ide-ide tersebut dengan baik sehingga aku bingung aku harus mulai dari mana. Hingga pada akhirnya aku milih untuk rebahan dan nggak ngelakukan apa-apa. So, how to fight demotivation? Disclaimer ya guys, jadi ini tuh adalah cara aku dalam menghadapi demotivasi saat itu. Yang pertama itu adalah don't deny what you feel. Jadi yang pertama kali ketika kamu mengalami demotivasi, kamu nggak perlu denial akan perasaan itu. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu harus mengakui kalau kamu sedang mengalami demotivasi. Kamu harus mengakui kalau kamu ya memang lagi males aja gitu dan kamu lagi nggak produktif banget saat itu. You just try to embrace your feeling. Jadi ya coba aja untuk embrace perasaan itu dan nggak denial lagi. Jadi saat itu ketika aku mengalami demotivasi, aku kan resah dan gelisah banget saat itu ya. Dan aku mencoba untuk bertanya di instastory aku, di Instagram aku yang kedua. Saat itu banyak banget dari teman-teman aku
yang ngasih saran, dan saran yang paling penting banget aku rasa itu adalah ini. Ya udah, rasakan aja ya apa yang sedang kamu rasakan dan gak usah denial akan rasa itu. Nah, yang kedua adalah stay positive. Jadi setelah kamu udah gak denial lagi dan mencoba untuk mencari tahu gimana sih caranya bangkit dari demotivasi ini, kamu harus banget bikin pikiran kamu menjadi lebih positif. Coba deh bayangin aja, kamu udah mengakui kalau diri kamu tuh sedang gak baik-baik aja, atau kamu sedang mengalami demotivasi. Terus kemudian kamu menjadi berpikiran negatif, yang ada kan kamu malah makin terus-terusan terlarut dari perasaan itu kan. Makanya itu cobalah untuk terus-terusan berpikiran positif saat itu. Positifnya itu gimana ya? Positif aja kalau semua yang kamu rasakan ini pasti akan berakhir, dan juga pasti ada hikmah dari apa yang sedang kamu alami. Pada saat itu sih aku mikirnya kalau mungkin aja nih saatnya aku untuk istirahat dan menjernihkan pikiranku dan memulai untuk membuat perencanaan yang lebih matang lagi ke depannya. Dan yang ketiga yaitu adalah make yourself happy. Ini penting banget guys, ini penting banget untuk membuat diri kamu bahagia. Kenapa? Karena kalau kamu nggak bahagia, terus gimana dong kamu bisa bangkit dari perasaan itu? Dan cara aku saat itu untuk membuat diri aku jadi lebih bahagia adalah dengan melakukan hal-hal yang aku sukai. Entah itu hobi, entah itu belanja mungkin. Kalau kamu memang senang belanja dan itu membuat kamu bahagia, why not? Atau kamu bisa aja makan makanan kesukaan kamu. Jadi saat itu karena aku suka nonton anime, jadi aku tonton anime yang aku suka. Kadang aku juga tonton video-video lucu yang membuat aku jadi terhibur, dan aku juga coba untuk beli makanan yang aku sukai gitu. Jadi bisa membangkitkan mood. Yang keempat adalah try new things. Aku merasa demotivasi yang aku alami ini itu penyebabnya karena aku mulai jenuh gitu kan, jenuh dan terlalu banyak hal yang pengen aku lakukan. Jadi saat itu aku mencoba hal baru, karena selama ini kerjaanku selalu berkutat dengan digital art atau dengan iPadku yang selalu menggambar secara digital. Jadi aku mencoba hal baru. Sebenarnya this is actually not a new things, tapi sebenarnya aku udah lama banget nggak ngelakuin ini. Aku udah lama banget nggak gambar di kertas, coret-coret di kertas. Jadi akhirnya aku coba untuk ambil buku yang udah buluk gitu dan aku coba untuk coret-coret. Nah, yang biasanya aku selalu gunakan warna-warna di setiap karya-karyaku, tapi kali ini aku nggak pakai warna sama sekali, atau sedikit banget gunain warnanya. Jadi saat itu aku ambil notebook yang udah buluk banget, kemudian aku gunain pulpen dan juga spidol. Saat itu nggak sama sekali pakai sketsa, nggak pakai konsep, dan nggak pakai mikir sama sekali saat itu. Jadi aku langsung coret-coret aja. Aku tetap gunain referensi, tapi emang nggak pakai konsep apapun. Jadi aku ya sesuka hati aku aja, aku pengen gambar itu ya udah aku langsung gambar. Nah, biasanya kalau misalnya aku gambar ilustrasi bahkan untuk aku publish aja di Instagram, itu aku harus mikirin konsepnya apa, temanya apa, dan aku udah rencanakan gitu sebenarnya. Tapi saat itu aku nggak ada mikir apapun. Aku hanya pengen mengekspresikan perasaan aku saat itu. Jadi aku ya udah coret sebebas-bebasnya, dan yang gak aku banget gitu, aku gunain spidol warna-warna yang gelap, dan aku gunain pulpen yang nggak biasa dipakai untuk menggambar, aku gunain aja. Dan yang biasanya aku harus sketsa dulu, tapi ini aku nggak ada sketsa, aku langsung aja gitu. Dan aku nggak ada rasa takut untuk salah atau apapun. Aku rasa itu membantu juga sih untuk bangkit perlahan dari rasa demotivasi. Yang tips yang kelima yaitu adalah celebrate every small victory. Jadi di tips yang kelima ini memiliki pengaruh juga di aku, yaitu untuk merayakan setiap pencapaian-pencapaian kecil yang udah aku raih. Pencapaian-pencapaian kecilnya tuh misalnya kayak, wow, akhirnya hari ini aku udah bisa nih mulai bangun pagi. Nah, selama 2 bulan aku mengalami demotivasi itu, aku pola tidurnya berantakan banget dan aku mulai susah untuk bangun pagi lagi. Pada saat itu aku mencoba untuk perlahan bangkit, dan ketika aku udah mulai menunjukkan sedikit perkembangan dalam diri aku, jadi aku mulai untuk mengapresiasi itu. Ya, sesimpel ketika akhirnya kita bisa bangun pagi lagi, atau akhirnya kita udah mulai bisa menggambar satu gambar lagi, atau apapun. Karena sebenarnya dalam aspek apapun
menurut aku itu penting banget untuk celebrate every small victory. Jadi kita jadi lebih mengapresiasi diri kita. Dan yang selanjutnya yaitu adalah journaling. Nah, journaling ini menurut aku penting banget ya. Ini juga memiliki dampak yang besar banget untuk aku bangkit dari demotivasi itu sendiri. Emang sebelum aku mengalami demotivasi udah mulai suka journaling. Tapi yang berbeda adalah journaling yang aku lakuin ini nggak seperti mengungkapkan apapun yang sedang aku rasakan saat itu. Jadi ya, journaling yang aku lakukan ini agak berbeda dari orang lain, dan ini sebenarnya sebutannya itu adalah scripting. Nah, scripting ini kalau kalian mau cari tahu silahkan banget ya. Jadi scripting ini berbeda dengan membuat diary ataupun journaling yang dimana kita misalnya ada perasaan negatif, kita langsung tuliskan aja perasaan kita saat itu, perasaan negatif apapun. Nah, di scripting ini berbeda. Kalau bisa kita jangan sama sekali menuliskan hal-hal negatif yang kita rasakan. Apa? Karena yang aku percaya sendiri, ketika kita berpikiran negatif, maka kita akan semakin menarik pikiran negatif itu. Nah, di scripting ini sendiri aku menuliskan hal-hal apa aja yang aku inginkan, dan aku menganggap kalau hal itu sudah terjadi. Nah, cara scripting ini tuh seperti kita menipu otak kita, dan kita akan semakin dekat dengan apa yang kita inginkan itu. Nah, tips yang selanjutnya itu adalah organize your ideas. Dan ini juga nggak kalah penting banget. Karena kenapa? Yang tadi sebelumnya aku bilang kalau salah satu hal yang paling berperan dalam menyebabkan aku mengalami demotivasi ini itu adalah karena terlalu banyak ide. Bukan karena nggak banyak ide ya, justru karena terlalu banyak ide. Jadi bukannya karena aku mengalami mental block ataupun art block saat itu, justru karena terlalu banyak ide, terlalu banyak hal yang pengen aku lakukan, terlalu banyak ide yang pengen aku lakukan, yang pengen aku realisasikan, sampai akhirnya aku bingung, aku harus mulai dari mana. Dan ketika akhirnya aku sadar apa yang sedang aku alami, kayaknya penting banget deh untuk melist atau mengorganize apa-apa aja ide ataupun rencana-rencana yang pengen kita lakukan. Jadi pada saat itu aku langsung beli itu binder. Aku sengaja pilih warna yang aku suka, dan aku jadikan binder itu sebagai planner dimana aku bisa catat apapun, aku bisa list apa aja, aku bisa list ide-ide aku. Dari situ aku juga tahu mana yang prioritas, yang mana yang enggak, terus gimana cara aku untuk mewujudkan ide-ide itu, dan ya kayak gitulah. Jadi semuanya jadi terlihat lebih jelas gitu. Nah, next yaitu don't set a goals but set a system. Loh, maksudnya ini kita nggak boleh bikin goals gitu ya? Sebenarnya sih bukan gitu ya, karena personal aku masih tetap setting goals, tapi aku udah nggak terlalu memfokuskan ke situ. Tapi aku nggak fokus ke goalsnya, tapi aku lebih fokus kepada sistem yang aku buat untuk mencapai itu. Bahkan sebenarnya bukan hanya untuk ketika mencapai goalsnya itu aja, gimana caranya sistem yang aku ciptakan itu bisa berlangsung sustain atau berkelanjutan ke depannya. Bahkan kalau bisa, sistem yang kita ciptakan itu bisa kita aplikasikan setelah goals kita itu tercapai ataupun seumur hidup kita. Contohnya gini, biasanya kalau kamu setting goalsnya kayak turun berat badan 10 kilo misalnya kayak gitu kan. Nah, terus kamu udah tahu nih apa yang pengen kamu lakukan supaya goals kamu tuh tercapai, atau supaya kamu bisa turun berat badannya 10 kilo. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu olahraga, kamu diet, kamu kurangi makan gorengan, kamu kurangi makan yang manis-manis gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya kamu udah berhasil mencapai goals kamu. Mencapai goals turun berat badan 10 kilo. Terus apa gitu? Terus ya udah kan, habis itu ya sebenarnya setelah itu pasti kamu bakalan mulai lagi deh itu untuk nggak jaga pola makan, dan mulai untuk malas-malasan olahraga. Coba deh diganti, dibanding untuk menurunkan berat badan, kenapa enggak kita untuk mencoba untuk hidup sehat. Toh kalau misalnya ketika kita hidup sehat, sama aja yang kita lakukan untuk diet, untuk menurunkan berat badan, dan bahkan sebenarnya kalau untuk hidup sehat bisa untuk jangka panjang kan, untuk selanjutnya gitu. Jadi set goalsnya tuh kayak gitu, yang untuk berkepanjangan banget, yang sehingga kita bisa menciptakan sistem yang bisa kita aplikasikan seumur hidup. Dan set a system ini sebenarnya nggak hanya untuk menurunkan berat badan aja ya, untuk menumbuhkan habit-habits baru. Misalnya mulai untuk hidup disiplin dengan cara ya mulai bangun pagi, mulai rajin membaca, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah create a cozy environment. Jadi pada saat aku mengalami demotivasi itu, aku coba untuk menata kembali kamar aku supaya bisa jadi lebih asik
dan nyaman untuk bisa lebih produktif. Dan ini berpengaruh banget karena ketika aku masuk kamar aku malah jadi lebih semangat untuk bikin sesuatu, untuk produktif. Kenapa? Karena kamar aku tuh jadi lebih tertata. Mana aku jadi merasa kalau kalau misalnya aku mau bikin video, aku tinggal ambil ring light aja, terus aku ambil kursi dan aku ambil kamera, udah gitu. Jadi semuanya tuh kayak gampang untuk ditemukan dan didapatkan gitu. Terus kalau misalnya aku lagi ada commission nih, aku harus bikin ilustrasi gitu kan, yaudah aku tinggal tarik meja dan kayak gitu aku ambil langsung iPad aku, udah langsung gambar. Jadi kayak semudah itu aksesnya untuk melakukan yang pengen kita lakukan tuh semudah itu. Nah itulah pentingnya untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih nyaman gitu. Lingkungan kecil aja deh, nggak usah kayak langsung merenovasi rumah sekalian, nggak perlu. Yang perlu kamu lakukan cuma untuk coba aja untuk menata kamar kamu yang mungkin aja belakangan ini karena kamu merasa demotivasi, kamu jadi males-malesan untuk bersihin kamar dan kamar kamu jadi berantakan banget. Coba deh untuk menata kamar supaya jadi lebih enak untuk dipandang dan buat kamu jadi lebih nyaman aja deh. Dan yang terakhir itu adalah be social. Ini penting banget, terutama untuk aku sendiri ya. Awalnya karena aku merasa aku adalah seorang introvert, aku rasa kalau interaksi dengan orang lain itu nggak terlalu penting karena aku udah bisa banget terhibur dengan dunia aku sendiri. Tapi ternyata walaupun kita introvert, kita kan tetap manusia ya, kita tuh makhluk sosial. Jadi bagaimanapun kita penting banget untuk bersosialisasi dengan orang sekitar, baik pun teman. So be social, even walaupun kamu adalah seorang introvert, penting banget untuk bersosialisasi sama orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan teman, itu penting banget. Oke? Jadi itu dia tips aku dalam melawan rasa demotivasi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Oh iya, aku pengen banget ucapin terima kasih buat kalian semua yang udah support aku. Aku seneng banget karena sekarang subscriber aku udah 100 ya. Memang sih ini kayak pencapaian yang masih kecil banget, tapi bagi aku ini adalah 100 subscriber pertama aku di channel ini, dan itu aku bersyukur banget dan aku seneng banget guys. Makasih banget buat kalian yang udah bantu untuk support channel ini sehingga aku udah akhirnya mencapai 100 subscriber. Kedepannya aku bakalan coba untuk lebih rajin upload video dan akan lebih improve untuk kualitas konten-konten di channel ini. Nah buat kalian yang ada kritik ataupun saran untuk channel ini ke depannya, kalian bisa banget komen di kolom komentar ya. Thank you for watching, see you on my next video, bye!